Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kimia dasar Bu Rohimatus Sofia yang kami hormati, dan tak lupa juga teman-teman yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang reaksi oksidasi reduksi. Sebelumnya saya Dina Mardiantoro dan saya Sofia Ahmadiyati dan saya Nurul Nidya Saputra. Yang pertama yaitu definisi dan konsep dasar reaksi reduksi oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi juga dikenal sebagai reaksi redoks, adalah jenis reaksi kimia di mana terjadi transfer elektron antara spesies kimia. Konsep dasar dalam reaksi reduksi oksidasi. 1. Oksidasi terjadi ketika suatu spesies kehilangan elektron. Dalam konteks reaksi redoks, oksidasi ditandai dengan peningkatan bilangan oksidasi. Contohnya, jika atom besi efek kehilangan 2 elektron, maka bilangan oksidasi besi meningkat dari 0 menjadi plus 2. Yang kedua yaitu reduksi. Reduksi terjadi ketika suatu spesies mendapatkan elektron. Dalam konteks reaksi redoks, reduksi ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Contohnya, jika ion besi Fe3+ menerima 3 elektron, maka bilangan oksidasi besi berkurang dari +3 menjadi 0. Yang ketiga, oksidator adalah spesies kimia yang menerima elektron dari spesies lain dalam reaksi redoks. Oksidator sendiri mengalami reduksi dalam proses ini. Contohnya, oksidator umum adalah oksigen, O2, halogen seperti klorin, Cl2, dan ion permanganat MnO4. Yang keempat, reduktor adalah spesies kimia yang memberikan elektron kepada spesies lain dalam reaksi redoks. Reduktor sendiri mengalami oksidasi dalam proses ini. Contoh reduktor umum adalah logam alkali seperti natrium Na, logam alkali tanah seperti magnesium Mg, dan ion hidrogen H2. Dalam reaksi redoks, oksidator dan reduktor berpasangan dan saling berhubungan. Oksidator mereduksi reduktor dengan menerima elektron, sementara reduktor mengoksidasi oksidator dengan memberikan elektron. Transfer elektron ini memungkinkan terjadinya reaksi kimia dan perubahan dalam sifat-sifat senyawa yang terlibat. Yang kedua, mekanisme reaksi reduksi oksidasi, yaitu mekanisme transfer elektron dalam reaksi redoks yang melibatkan 2 proses utama, yaitu oksidasi dan reduksi. Dalam reaksi redoks, elektron ditransfer dari zat yang mengalami oksidasi atau yang biasa disebut reduktor ke zat yang mengalami reduksi atau oksidator. Proses ini memungkinkan terjadinya perubahan bilangan oksidasi dan pembentukan senyawa baru. Oksidasi terjadi ketika suatu zat kehilangan elektron, di mana zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor karena mereka memberikan elektron kepada zat lain. Dalam proses ini, reduktor mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Elektron yang dilepaskan oleh reduktor dapat diambil oleh zat lain yang berperan sebagai oksidator. Contohnya, seperti dalam reaksi pembakaran logam magnesium atau Mg dengan oksigen O2 untuk membentuk magnesium oksida atau MgO, magnesium mengalami oksidasi atau magnesium kehilangan 2 elektron dan berubah menjadi ion magnesium dengan bilangan oksidasi +2. Elektron yang dilepaskan oleh magnesium diambil oleh oksigen yang berperan sebagai oksidator. Yang selanjutnya yaitu reduksi.
terjadi ketika suatu zat mendapatkan elektron. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator karena mereka menerima elektron dari zat lain. Dalam proses ini, oksidator mengalami penurunan bilangan oksidasi. Elektron yang diterima oleh oksidator berasal dari zat lain yang berperan sebagai reduktor. Contohnya, dalam reaksi reduksi besi, Fe3+ dengan ion hidrogen H+ untuk membentuk besi Fe dan air H2O. Besi mengalami reduksi. Ion besi dengan bilangan oksidasi +3 menerima 3 elektron dan berubah menjadi besi dengan bilangan oksidasi 0. Elektron yang diberikan hidrogen yang berperan sebagai reduktor diterima oleh besi yang berperan sebagai oksidator. Perubahan bilangan oksidasi adalah hasil dari transfer elektron dalam reaksi redoks. Dalam reaksi redoks, elektron ditransfer dari zat yang mengalami oksidasi atau reduktor ke zat yang mengalami reduksi atau oksidator. Proses ini memungkinkan terjadinya perubahan bilangan oksidasi dan pembentukan senyawa baru. Ketika suatu zat kehilangan elektron, bilangan oksidasi zat tersebut meningkat. Sebaliknya, ketika suatu zat mendapatkan elektron, bilangan oksidasi zat tersebut berkurang. Perubahan bilangan oksidasi ini mencerminkan perubahan dalam jumlah elektron yang dimiliki atau dibagi oleh suatu atom dalam suatu senyawa atau ion. Contoh perubahan bilangan oksidasi dalam reaksi redoks. 1. Reaksi pembakaran logam magnesium Mg dengan oksigen O2 untuk membentuk magnesium oksida MgO. Reaksi pembakaran logam magnesium Mg dengan oksigen O2 untuk membentuk magnesium oksida MgO. Mg plus O2 menjadi MgO. Dalam reaksi ini, magnesium mengalami oksidasi karena kehilangan 2 elektron. Bilangan oksidasi magnesium meningkat dari 0 menjadi +2. Sebaliknya, oksigen mengalami reduksi karena menerima 2 elektron. Bilangan oksidasi oksigen berkurang dari 0 menjadi -2. Contoh perubahan bilangan oksidasi dalam reaksi redoks kedua. Reaksi reduksi besi Fe3+ dengan 3 hidrogen H+ untuk membentuk besi Fe dan air H2O. Fe3+ plus 3H plus E menjadi Fe plus 1,5H2O. Dalam reaksi ini, ion besi Fe3+ mengalami reduksi karena menerima 1 elektron. Bilangan oksidasi besi berkurang dari +3 menjadi O. Sebaliknya, ion hidrogen H+ mengalami oksidasi karena kehilangan 1 elektron. Bilangan oksidasi hidrogen meningkat dari +1 menjadi 0. Konsep setengah reaksi oksidasi dan reduksi adalah cara untuk memisahkan reaksi redoks menjadi 2 bagian terpisah, yaitu oksidasi dan reduksi. Setiap bagian ini disebut setengah reaksi dan masing-masing menunjukkan transfer elektron yang terjadi dalam reaksi redoks. Setengah reaksi oksidasi adalah reaksi yang menunjukkan kehilangan elektron oleh suatu zat. Dalam setengah reaksi oksidasi, zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor karena mereka memberikan elektron kepada zat lain. Setengah reaksi oksidasi ditulis dengan menunjukkan zat yang mengalami oksidasi dan elektron yang dilepaskan. Satu contoh setengah reaksi oksidasi, rumus kimianya Fe jadi Fe2+ ditambah 2E-B. Dalam reaksi ini, atom besi Fe kehilangan 2 elektron dan berubah menjadi ion besi atau Fe12. Setengah reaksi oksidasi menunjukkan bahwa besi adalah reduktor karena ia memberikan elektron. Yang kedua yaitu contoh setengah reaksi reduksi Cu2+, 2E- Cu. Dalam reaksi ini, ion tembaga Cu2+ menerima 2 elektron dan berubah menjadi
atau tembaga CU. Setengah reaksi reduksi menunjukkan bahwa ion tembaga adalah oksidator karena ia menerima elektron. 3. Identifikasi senyawa yang mengalami oksidasi atau reduksi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang mengalami oksidasi atau reduksi dalam suatu reaksi redoks. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan. 1. Menentukan perubahan bilangan oksidasi. Metode ini melibatkan perhitungan perubahan bilangan oksidasi setiap unsur dalam senyawa sebelum dan setelah reaksi. 2. Menggunakan tabel potensial standar. Tabel potensial standar tabel reduksi berisi nilai potensial reduksi standar untuk berbagai pasangan redoks. 3. Mengamati perubahan warna atau membentuk produk baru. Beberapa reaksi redoks dapat menghasilkan perubahan warna atau pembentukan produk baru yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang mengalami oksidasi atau reduksi. Yang terakhir, menggunakan metode titrasi, yaitu metode yang melibatkan penggunaan larutan standar yang diketahui konsentrasinya untuk menentukan konsentrasi senyawa yang mengalami oksidasi atau reduksi. Yang keempat, reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi redoks tidak hanya merupakan konsep teoritis dalam dunia kimia, tetapi juga terjadi dalam banyak proses sehari-hari yang mempengaruhi kehidupan kita. Beberapa contoh reaksi redoks yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari melibatkan proses pembakaran, respirasi, dan fotosintesis. 1. Proses pembakaran. Salah satu contoh paling umum dari reaksi redoks adalah proses pembakaran. Misalnya ketika kayu atau bahan bakar organik lainnya terbakar udara, terjadi reaksi antara senyawa-senyawa organik dengan oksigen. Sebagai contoh, C6H12O6 plus 60 sama dengan 6CO2 plus 6H2O. Di sini glukosa mengalami oksidasi dengan melepaskan energi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Yang kedua, respirasi adalah merupakan proses respirasi dalam tubuh manusia dan hewan juga melibatkan sejumlah reaksi redoks. Sebagai contoh, dalam respirasi aerobik dengan rumus kidanya C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus energi. Glukosa dioksida menjadi karbon dioksida dan air melepaskan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas seluler. Fotosintesis. Di sisi lain, fotosintesis merupakan contoh reaksi redoks yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam fotosintesis. 6CO2 plus 6H2O CH12O plus 6O2. Karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan energi dari matahari. Yang keempat yaitu baterai elektronik. Baterai elektronik juga bergantung pada reaksi redoks untuk menyediakan energi listrik. Contohnya dalam baterai seng kandinium. Zn plus Dd02 plus 2H2O menjadi ZnOH2 plus Zd. Ini mengalami oksidasi dan kadmium mengalami reduksi menghasilkan aliran elektron dan energi listrik. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Rizal dengan NIP 23106610. Di sini saya akan bertanya, bagaimana reaksi redoks berperan dalam siklus biokimia seperti siklus
siklus oksigen dan juga siklus oksigen dalam ekosistem. Perkenalkan, nama saya Praditya Putra Pratama dengan NIM 2310661005. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok Anda, yaitu bagaimana reaksi redoks digunakan dalam baterai untuk menghasilkan listrik. Baiklah, izin saya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi. Untuk pertanyaan dari Resti, yaitu pertanyaannya ketika reaksi redoks apa yang terjadi pada atom yang mengalami reaksi oksidasi? Baik, ketika suatu atom mengalami reaksi oksidasi, itu berarti atom tersebut kehilangan elektron. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai konteks kimia, seperti reaksi redoks, di mana suatu zat kehilangan elektron dan zat lain mendapatkan elektron. Atom yang mengalami oksidasi akan mengalami peningkatan bilangan oksidasi yang mencerminkan kehilangan elektron. Contoh umumnya dapat diilustrasikan dengan reaksi antara logam dan non-logam. Misalnya pertimbangkan reaksi antara natrium Na dan klorin untuk membentuk natrium klorida atau NaCl. Nah, selanjutnya izin menjawab dari pertanyaan dari Aji. Bagaimana cara menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi reduksi? Ada beberapa langkah umum. Satu, mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kedua, hitung bilangan oksidasi, hitung bilangan reaksi BO setiap unsur dalam molekul atau bilangan oksidasi menunjukkan sejauh mana atom telah kehilangan atau memperoleh elektron dalam suatu senyawa. Yang ketiga, tentukan oksidator dan reduktor. Atom yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi adalah oksidator karena kehilangan elektron, sedangkan atom yang mengalami penurunan bilangan oksidasi adalah reduktor karena mendapatkan elektron. Yang keempat, pastikan jumlah elektron yang ditransfer. Pastikan bahwa jumlah elektron yang ditransfer dari reduktor ke oksidator sama dengan jumlah yang diterima oleh oksidator. Yang kelima, tuliskan setelah reaksi oksidasi dan reduksi yang melibatkan oksidator dan reduktor. Pastikan bahwa jumlah elektron yang terlibat sudah seimbang. Yang keenam, kombinasikan setelah reaksi menjadi reaksi lengkap. Pastikan bahwa jumlah elektron yang terlibat sudah seimbang. Izin jawab dari pertanyaan dari Erika. Bagaimana reaksi redoks berperan dalam siklus biokimia seperti siklus oksigen dengan ekosistem? Yaitu reaksi redoks memainkan peran penting dalam siklus biokimia termasuk siklus oksigen dalam ekosistem. Salah satu contoh utama siklus biokimia yang melibatkan reaksi redoks adalah siklus oksigen, di mana oksigen bergerak antara berbagai komponen lingkungan seperti atmosfer, lautan, dan daratan. Contohnya yang pertama yaitu fotosintesis. Proses utama dalam siklus oksigen adalah fotosintesis oleh tumbuhan alga dan beberapa bakteri. Yang kedua, respirasi. Oksigen yang dihasilkan selama fotosintesis digunakan oleh organisme heterotrof seperti manusia dan hewan. Yang ketiga yaitu pelurungan organik. Organisme mati dan sia-sia organik mengalami pelurungan oleh bakteri dan fungsi dalam proses yang disebut dekomposisi. Selanjutnya
Pertanyaan terakhir dari Radit, yaitu bagaimana reaksi redox yang digunakan baterai untuk menghasilkan listrik. Jika kita menggunakan reaksi redox untuk menghasilkan listrik melalui perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dalam sel galvanik seperti sel baterai, terdapat dua elektroda yang terendam dalam lapisan elektrolit. Elektroda ini terdiri dari dua jenis zat kimia yang berpartisipasi dalam reaksi redox, yaitu oksidasi dan reduksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.